Sebelum memulai budidaya tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai maupun tomat, jadi ada beberapa hal wajib yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah pengendali hama, atau biasa kita sebut dengan insektisida. Nah, jadi pada video kali ini akan saya rekomendasikan insektisida yang wajib kita miliki sebelum memulai pindah tanam, ataupun sebelum memulai berbudidaya. Jadi insektisida apa saja yang wajib kita siapkan sebelum memulai pindah tanam? Nah, tapi di sini disclaimer dulu ya. Ini tidak ada niat saya untuk menyebutkan merek dagang. Di sini yang saya rekomendasikan kepada kalian yaitu bahan aktif. Nah, kalau nanti di tempat kalian tidak ada merek dagang yang saya sebutkan, kalian bisa beli merek lain. Yang penting bahan aktifnya. Nah, di sini kita harus bisa pahami sama-sama ya. Oke. Sekarang kita mulai dulu saat pembuatan bedengan. Nah, jadi pada saat pembuatan bedengan ini, kalau di tempat kawan-kawan semua ada yang namanya hama tanah, yaitu hama urek ataupun yang biasa disebut dengan orong-orong. Nah, kalau ada hama jenis itu, kalian wajib menggunakan bahan aktif karbofuran. Nah, untuk merek dagang yang biasa digunakan yaitu furadan. Nah, kalau di tempat kalian tidak ada itu furadan, kalian bisa menggunakan merek dagang lain. Yang penting bahan aktifnya yaitu karbofuran. Itu aja. Untuk cara penggunaannya, kalian campurkan ke dalam pupuk dasar, kalian sebarkan rata ke seluruh bedengan. Nah, insya Allah nanti tidak akan ada lagi yang namanya hama orong-orong. Nah, dengan begitu nanti saat kita memulai proses pindah tanam, cabai kita akan selamat dari yang namanya hama pemotong akar. Oke, sekarang kita lanjut ke saat pindah tanam. Nah, di saat pindah tanam ini kita akan berurusan dengan yang namanya hama jangkrik maupun belalang. Nah, di sini saya sudah sediakan obatnya, maksudnya akan saya perlihatkan jenis insektisidanya karena kebetulan untuk insek furadan tadi udah habis kemarin. Nah, untuk mengatasi hama belalang dan jangkrik tadi bisa kita gunakan bahan aktif fipronil. Bahan aktif fipronil ya kawan. Jadi untuk merek dagangnya saya sering menggunakan yaitu Regen. Kalau ini Regen Red kan. Biasanya ada juga Regen yang warna biru, dalamnya itu warna putih. Nah, untuk jenis Regen Red tidak ada masalah. Ini juga tetap ampuh untuk mengatasi hama belalang dan hama jangkrik. Nah, karena hama jangkrik ini akan memotong tanaman kita di pangkalnya. Nanti kalau saat pindah tanam tidak kita semprotkan Regen ini, nanti tanaman kita tidak ada yang akan selamat. Semuanya akan dipotong oleh jangkrik maupun belalang. Sekarang akan kita lanjut untuk hama penyebab keriting. Di sini ada 3 jenis hamanya. Yang pertama ada kutu trip, lalu ada kutu kebul, dan yang ketiga ada tungau. Jadi di sini udah saya siapkan 5 jenis bahan aktif untuk mengatasi 3 permasalahan yaitu kutu-kutu penyebab keriting tersebut. Nah, akan saya bahas satu persatu. Nah, jadi untuk membasmi kutu drip, di sini kita bisa menggunakan bahan aktif imidacloprid. Nah, untuk merek dagangnya saya menggunakan Imidor. Saat awal-awal mula serangannya bisa kita atasi dengan imidacloprid, yang artinya bahan aktif mungkin tidak tergolong jenis tingkat tinggi. Bisa dikatakan ini imidacloprid bahan aktif tingkat rendah, tapi bisa kita atasi menggunakan ini. Nah, kalau nanti imidacloprid ini tidak bekerja, bisa kita gunakan bahan aktif yang paling ampuh yaitu abamectin. Nah, untuk merek dagangnya di sini saya menggunakan Agrimek, dikarenakan sekarang Agrimek harganya udah mulai murah. Jadi kita gunakan Agrimek beserta dengan imidacloprid untuk rollingannya. Nah, agar nanti hama-hama yang ada di lahan kita tersebut tidak mudah kebal. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk hama tungau dulu. Nah, untuk hama tungau kita bisa menggunakan bahan aktif karbofuran. Saya karbosulfan. Nah, untuk merek dagangnya bisa menggunakan Marshall ataupun merek dagang yang ada di tempat kawan-kawan semua. Nah, ini untuk hama sasarannya bisa hama trip maupun hama tungau. Tapi kalau saya ini lebih dikhususkan untuk perollingan hama tungau. Jadi untuk bahan aktif hama tungau yang paling ampuh itu adalah Piridaben. Nah, jadi ini Marshall ini saya siapkan untuk perollingan hama tungau. Jadi nanti saat pertama kali hama tungau menyerang akan kita semprotkan menggunakan Marshall. Nah, setelah Marshall tidak bekerja ataupun tidak efektif, kita semprotkan menggunakan Piridaben. Nah, kalau Piridaben ini memang dikhususkan untuk hama tungau, ini spesialisnya hama tungau. Nah, jadi tujuannya kita menggunakan 2 bahan aktif ini untuk perollingan. Ini sangat penting ya kawan semua.
Jadi tanpa kita melakukan perollingan di lahan, nanti hama-hama tersebut akan mudah kebal. Nah, saat hama-hama tersebut kebal, tidak ada insektisida yang ampuh lagi nanti. Nah, kalau sampai itu terjadi, nanti kita juga yang akan kesulitan. Oke. Dan sekarang yang terakhir hama penyebab keriting, yaitu kutu kebul. Nah, untuk kutu kebul ini sangat besar sekali masalahnya. Kalau sampai terserang kutu kebul, kebiasaan tanaman-tanaman cabai kita nanti akan terserang hama, bukan hama sih, akan terserang virus Gemini, karena kutu kebul ini adalah vektornya virus Gemini. Nah, untuk kutu kebul ini sudah banyak bahan aktif yang saya coba, namun hanya bahan aktif diafentyuron yang paling efektif. Nah, misalnya setelah kita semprotkan diafentyuron, kutu kebulnya belum teratasi, bisa kita semprotkan sekali lagi diafentyuron. Nah, setelah 2 kali penyemprotan diafentyuron, kita bisa merollingnya dengan menggunakan Marshall. Nah, Marshall ini dia bisa juga untuk hama kutu kebul. Nah, jadi setiap bahan aktif di sini paling maksimal bisa kita semprotkan sebanyak 2 kali. Setelah 2 kali, baik itu hamanya sudah mati ataupun belum, wajib kita melakukan perollingan sekali. Nah, ataupun kita melakukan, misalnya pertama kita melakukan penyemprotan hama trip. Nah, jadi kan hama trip itu menggunakan imidacloprid. Nah, hama trip itu tidak teratasi ataupun tidak mati, lalu kita semprotkan menggunakan abamectin. Nah, saat kedua kalinya penyemprotan masih juga tidak mati, kita bisa memix 2 bahan tersebut. Nah, begitu juga dengan hama-hama lain. Nah, makanya di sini saya sarankan mereknya Imidor, karena Imidor ini formulasinya SL. Jadi ini sangat baik saat kita campur dengan formulasi EC. Oke ya. Lalu selanjutnya yang kelima adalah hama ulat. Nah, hama ulat ini mungkin terdengar sepele ya, tapi ini masalah yang sangat serius kalau kita tidak gercep dalam menanganinya. Untuk hama ulat di sini, saya di sini udah 4 tahun berpengalaman dalam menanam cabai. Kalau hama ulatnya baru pertama kali menetas, saya selalu menggunakan metomil. Nah, karena metomil ini dia spektrumnya sangat luas. Selain bisa membunuh ulat, dia juga bisa membunuh hama seperti kupu-kupu ataupun belalang. Mungkin belalang tidak ada efek, tapi kalau kupu-kupu pasti akan mati dengan metomil ini. Nah, kalau di sini saya menggunakan Monkey. Untuk kawan-kawan semua bisa menggunakan apapun yang tersedia, dan pastikan kandungan metomilnya yaitu 40 SP atau 40%. Nah, jadi misalnya serangan pertama kita menggunakan metomil. Nanti selanjutnya saat terserang lagi hama ulatnya, jangan kita gunakan lagi metomil. Kita gunakan misalnya bahan aktif chlorpyrifos ataupun bahan aktif lambda silahotrin ataupun chlorantraniliprol. Tapi di sini saya tidak menyarankan bahan aktif yang ujungnya trin, yaitu golongan dari abamectin, misalnya sipermetrin ataupun MMXL benzoat. Nah, di sini saya tidak menyarankan bahan aktif tersebut karena itu satu golongan dengan abamectin. Jadi saat sebelumnya kita melakukan pembasmian terhadap hama trip, kita akan menggunakan bahan aktif abamectin. Jadi kalau kita gunakan bahan aktif yang satu golongan dengan abamectin, walaupun hama sasarannya berbeda, nanti tidak akan ampuh. Nah, nanti hama-hama tersebut malah menjadi kebal. Nah, makanya saya sarankan menggunakan bahan, karena kalau untuk ulat ini gimana ya, dibilang susah nggak susah, tapi kalau dibilang mudah tidak mudah. Jadi kita harus paham sedikit tentang perollingan insektisida. Nah, di sini makanya untuk insek-insek yang saya sarankan di sini tidak ada yang dari golongan yang sama. Ini semuanya dari golongan yang berbeda. Jadi sangat aman untuk dilakukan perollingan. Nah, aku rasa untuk hama-hama yang akan menyerang tanaman cabai ataupun tomat kita tidak ada selain hama-hama tersebut. Kalau untuk lalat buah, saya tidak bisa merekomendasikan inseknya karena di tempat saya berbudidaya tidak ada yang namanya lalat buah. Nah, jadi tidak bisa saya bagikan kepada kawan-kawan dikarenakan saya tidak berpengalaman tentang lalat buah tersebut. Nah, jadi kalau yang saya bagikan tadi murni 100% dari pengalaman pribadi. Nah, kalau nanti kawan-kawan menemukan cara yang berbeda dalam melakukan pengendalian, itu mungkin saja dari pengalaman yang berbeda. Karena ilmu itu sangat luas
Jadi mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Oke. Jadi untuk waktu istirahat pun sudah habis. Nah, maka dari itu saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.